hai, kami dari kelompok modul 3 motor listrik. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tentang motor servo dengan saya sendiri, Febrian Rahman Agung, dengan NIM 19-13-019. Saya Valentino Cimadiang Perindo dengan NIM 19113. Nama saya Budi Aryano Wijaya dengan NIM 19-11-13-013. Dan saya Binaya Pradana Sukmawana dengan NIM 19-11-30-20-23. Untuk selanjutnya silakan selamat menyaksikan video dari kami. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang program PLC. Berikut programnya. Ini adalah pin input 001 CCW akan masuk ke PLS2 dan dimatikan oleh pin 000 yang ada di atasnya. Di sini, ini pin 000 dipotong 011 masuk ke PLS2. Pada bagian ini untuk alamat pertama, dilanjutkan 01 ini untuk gerakan CW, D0 dan D10 ini untuk memori. Pada bagian CW juga sama, PLS2 000 ini untuk alamat ya, 0110 ini untuk gerakan CW, D20 dan D30 untuk memorinya. Ini untuk prosesnya akan menghidupkan lampu 101. Untuk memorinya seperti ini. Ini untuk akselerasi pergerakan CW, frekuensi 1000, putaran 1 putaran 500. Ini untuk yang CCW, akselerasi 100 Hz, frekuensi 500, putaran 1 putaran 500 pulsa. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Ya, oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang wiring dari motor servo. Ya. Jadi untuk standar keamanannya sebelum wiring harus dipastikan bahasanya ini dalam kondisi mati, ya, dalam kondisi mati. Nah, ini menyala seperti ini. Nah, kalau ingin wiring matikan dulu, baru kita wiring. Nah, nanti setelah sudah terhubung semua sesuai dengan yang diharapkan, nanti kan udah masuk ke pin-pin di PLC dan sebagainya, itu baru boleh dinyalakan. Jadi seperti ini. Nah, oke. Langsung kita masuk ke wiring ya. Teman-teman bisa lihat di sebelah sini wiringnya. Oke. Di sini adalah PLC-nya. Nah, ini nanti yang kita sambungkan. Nah, kalau yang ini tidak. Nah, ini adalah modul ini. Ini tidak disambung ke COM ataupun ke 220 volt AC. Mengapa? Karena di dalamnya sudah terhubung. Jadi mengapa tidak disambung? Karena dari sana sudah terhubung. Jadi kita hanya fokus untuk penyambungan PLC ke output, ya. PLC ke output, baik itu nanti masuk ke alamat-alamat dan berupa mekanik atau tombol dan lampu juga. Langsung kita masuk saja ya. Oke. Kita masuk kepada bagian di PLC. Nah, di PLC di sini ya, bisa teman-teman lihat ya, positif nanti dapat positif, negatif dapat negatif. Nah, kita masuk ke input 0.00 ya, ini didapatkan tombol ya, tombol nah ini, nah tombol, nah ini ya, tombolnya ada dua dan yang satunya adalah 0.01. Nah, untuk di sini COM dari PLC itu mendapat negatif. Berarti di tombol kan ada dua soket. Nah, satu masuk ke kaki dari PLC inputan dan satunya karena PLC-nya sudah negatif, maka untuk
bisa mengaktifkannya, tombol harus masuk ke positif karena komnya PLC sudah negatif. Ini untuk tombol 1. Bagaimana dengan tombol 2? Tombol 2 sama saja. Ini masuk ke alamat 0.01 dan komnya sama berupa negatif. Soket satunya untuk tombol ini harus masuk ke positif agar dia dapat bekerja. Oke, ini untuk rangkaian input PLC. Selanjutnya kita masuk ke rangkaian output PLC. Nah, di sini kita menggunakan output dari 100.00 sampai dengan 100.02. Oke. Untuk komnya, kom output dari PLC. Nah, teman-teman bisa lihat, ini adalah kom output. Nyambungnya kemana? Nyambungnya ke, nah ini, negatif, ya. Oke, kita langsung lihat ke sini dulu, ya. Kita nyebrang ya. Nah, di sini ada pulse dan sync. Nah, ini ada di modul ya, itu dari modulnya. Nah, pulse dan sync. Nah, ini adalah pulse, ini adalah sync. Nah, di sini mana yang menyambung? Kita bicara pulse dulu ya. Pulse nyambung kemana? Oh, 100.00. Oke, kita lihat sambungannya. Nah, ini pulse ya, bisa teman-teman lihat. Ini pulse. Nah, kita urut saja. Nah, masuk ke output PLC 100.00. Oke. Nah, itu yang pulse. Lalu alamat yang selanjutnya 100.01. Bedanya input dan output PLC adalah, jadi kalau tiap-tiap misalnya alamat ini dia memiliki kom sendiri-sendiri, tetapi kalau untuk input dia sudah menjadi satu. Contohnya seperti ini. Kom di input hanya satu, itu untuk mewakili dari input 00 sampai 08. Jadi semua outputnya sama. Namun bedanya di output PLC ya, output PLC mereka. Nah, lihat, bisa teman-teman lihat di sini. Nah, tiap alamat memiliki komnya masing-masing. Oke. Kita langsung lanjut ke yang sync. Nah, sync. Nah, di sini ya. Sync masuk kemana? Nah, ini ya, teman-teman. Nah, ini. Sync masuk ke 100.02. Nah, ini 100.02. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini ya, teman-teman bisa lihat. Sync. Oke. Lalu sebelah kirinya D1 ya. Nah, satu ini masuk langsung ke negatif. Nah, kita dapat negatif. Lalu komnya dia mendapat negatif juga. Nah, tadi kita sudah membahas yang dari modul ini masuk ke PLC. Jangan lupa tadi komnya harus disambungkan terlebih dahulu. Kom 100.00 sudah masuk minus. Lalu yang selanjutnya, alamat selanjutnya juga masuk ke minus, alamat selanjutnya juga masuk ke minus komnya. Jadi seperti itu untuk wiringnya. Lalu setelah ini akan ada penjelasan yang lain dari teman saya. Terima kasih, sampai ketemu pada season selanjutnya. Kali ini saya akan menjelaskan untuk cara kerja motor servonya. Nah, pada tombol ini, ketika tombol ini saya tekan, motor akan bergerak CW dengan akselerasi 100, lalu pulsanya 1000. Nah, ketika saya menyalakan tombol ini, maka lampu akan menyala. Nah, lalu untuk tombol yang warna kuning ini, ketika saya tekan, lampu akan menyala dan motor akan bergerak CCW dengan akselerasi 100, deselerasi 100, dan pulsa 500. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara setting parameter. Caranya di sini ditekan mode,
lalu nanti pergi ke P1. Kalau P1 ini mengubah cara satunya ini di depan shift. Selanjutnya P100 baset set ini di setting 0142. Selanjutnya pergi ke P144. Setelah ini tadi di 0142 baset, terus P144. Terus ke P144 kita setting ke 16.000. Jika nanti ini nyeting angkanya ini dengan arah tanda panah ini. Jadi 16.000 kita ke set. Setelah ini ke save. Terus kita pergi ke P2. Kalau mengubah angka di awal ini klik ini. P2 pergi ke P210. P210 ini kita klik set. Ini menjadi 0101. Jika sudah kita set lagi. Ini di save. Selanjutnya ke P230. Nah, selanjutnya P230 ini kita ke set. Ini di 0001. Kita set lagi. Save. Jika sudah, ini sudah di setting parameternya, kita pergi ke mode dan siap untuk dijalankan. Terima kasih.